value-nya. Sama seperti metode tadi, ya. Name, address, kemudian this name sama dengan name, ya. Name-nya apa di sini? Su. Kemudian ada address-nya yang ini, kemudian city-nya yang ini, ya. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Paham semua? Satu orang coba. Biar kita coba cari. Ya? Paham, Pak. Oke. Yang lain bagaimana? Paham, Pak. Paham. Thank you. Paham, Pak. Yes, thank you. Jadi begini ya. Apa namanya? Ini ada yang baru masuk atau saya baru lihat? Oke. Jadi begini ya, apa namanya? Yang kita bahas di JavaScript mengenai looping control, decision making, variable, array, kurang lebih di bahasa pemrograman apapun nanti kalian pergi, mau Java, C#, dan lain sebagainya lah ya. Kalian akan disuguhkan dengan teknik pemrograman yang sama, kurang lebih ya, mungkin hanya kata-katanya yang berbeda atau cara penulisannya yang berbeda ya. Kalian pergi ke C#, kalian akan disuguhkan dengan looping control juga, decision making juga, variable juga, terus block variable, array. Apalagi kalau kalian masuk OOP, kalian akan disuguhkan juga dengan yang namanya 4 pilar penting dalam OOP ya. Mungkin teman-teman tahu semua, ada abstraction, polymorphism ya, inheritance dan lain sebagainya. Semuanya akan sama di bahasa pemrograman apapun ya, walaupun penulisannya nanti yang mungkin berbeda. Jadi Bapak harap konsepnya kalian tahu di sini mana tadi? Cara penulisan for, bukan cara penulisan, lebih ke logiknya. Logik menggunakan while seperti apa, if seperti apa, kemudian array seperti apa ya, array kumpulan dari data dan bla 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 seperti itu ya. Kemudian reference data type apa, kelas primitive data type apa, kalian harus paham semuanya. Objek seperti mana, bagaimana fungsi. Oke, begitupun ketika kita masuk ke PHP. PHP memiliki objek, memiliki apa namanya? For loop, decision making, looping control sama. Di PHP pun sama seperti itu. Ya. Namun kalau di PHP kan kita mendeklarasikan sebuah variabel misalkan dengan menggunakan lambang dolar misalkan. Jadi kalau yang di JavaScript kita hanya menuliskan i tadi, mungkin di PHP ada $i seperti itu. Jadi semuanya kurang lebih sama ya. Bapak harap mengerti sampai di situ. Kita masuk ke PHP sedikit. Setengah jam lagi pertemuan kita ya. Kita masuk ke PHP. Nah, di sini ada array. Latar belakang. Array adalah struktur data yang mengumpulkan sejumlah elemen yang terkait menjadi satu variabel, memungkinkan sekumpulan proses iterasi. Mengizinkan akses elemen tertentu ya, karena PHP mengimplementasikan array sebagai struktur dinamis. Jadi kita bisa menambahkan array dan menghapus array ya, seperti yang kita lihat di sini. Oke? Key value ya, perhatikan. Di PHP, array sebenarnya adalah order map. Ya, order map itu kalau di Java dia ada key value pairs ya, yang mengaitkan setiap nilai dalam array dengan kunci masing-masing. Sebagai contoh seperti ini, perhatikan. Kita memiliki apa di sini? Variable day ya, days ya, dengan lambang ini ya. Kemudian kita memiliki ya. Maaf, Pak. Yes, silakan. Belum di share screen, Pak. Pak, sepertinya sorry. share screen, Pak. Ya, sorry. Terima kasih semua. Maaf ya. Sepertinya tidak share screen, Pak. Iya, maaf. Saya belum aktifkan. Terima kasih. Oke.
Ini terlihat ya, satu orang saja. Terlihat, Pak. Oke, terima kasih banyak. Oke, ya, kita masuk ke array ya. Di sini array. Array adalah struktur data yang mengumpulkan sejumlah elemen yang terkait menjadi satu variabel. Nah, mengumpulkan sejumlah elemen yang terkait menjadi satu variabel. Memungkinkan sekelompok proses iterasi. Mengizinkan akses elemen tertentu, ya. Karena PHP mengimplementasikan array sebagai struktur dinamis, ya, atau dynamic structure, maka menambahkan elemen ke array itu memungkinkan, dan menghapus dari array juga itu diizinkan. Perhatikan sebagai contoh di sini. Ada yang namanya key value pairs ya. Makanya di sini disebut order map ya. Di Java disebut hash map kalau Bapak nggak salah, atau order map Bapak lupa. Yang mengaitkan setiap nilai dalam array dengan kunci. Sebagai contoh, di sini kita memiliki variabel day ya. Perhatikan perbedaannya ya. Kalau di array di PHP kita menggunakan lambang dolar ini ya. Lambang dolar untuk membuat sebuah variabel. Kalau di JavaScript tadi kan kita hanya days saja kan, tidak ada lambang dolarnya ya. Kemudian di sini key-nya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Yang berisi value-nya ini ya, month, to, week, to, dan Friday. Kemudian kita lihat di sini key. Array key merujuk ke elemen tunggal dalam array. Perhatikan. Key ini menunjuk elemen tunggalnya di sini ya, benar ya. Key ini menunjuk elemen tunggal di sini. Oke, masing-masingnya ya memiliki key value pairs. Oke. Dalam sebagian besar bahasa pemrograman, perhatikan, dalam sebagian besar bahasa pemrograman, array key terbatas pada bilangan bulat mulai dari 0 dengan pertumbuhan setiap satu. Jadi di sini dikatakan dalam sebagian besar, berarti beberapa bahasa pemrograman itu memiliki key value yang dimulai dari bilangan bulat 0 dan penambahan increment 1 digit ya. Di PHP kunci array harus ya, kunci di sini maksudnya key ya. Kunci array harus berupa bilangan bulat atau string dan tidak perlu berurutan. Oke. Jadi kalau kita kembali ke sini, kalau di sini 0 itu sebagai mon, di sini kita ganti jadi angka 2 atau 3 itu jadi Tuesday ya. Bebas. Di sini kalau di sini kita lihat berurutan. Jadi misalkan di sini 4, di sini 3, di sini 1, di sini 2 itu tidak masalah di dalam array di PHP. Oke. Kemudian jangan mencampur tipe kunci yaitu 1 versus 1. Jika tidak didefinisikan secara eksplisit maka defaultnya adalah 0, 1 dan seterusnya ya. Jika kita tidak definisikan secara spesifik. Nah, 01 ini disebut dengan indeks tadi ya, indeks dari array tersebut. Jadi kalau tidak didefinisikan secara spesifik, maka value-nya dimulai dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Seperti ini ya. Nah, jangan mencampur string 1 dengan 1 ya. Kemudian value array tidak seperti key. Nilainya tidak terbatas pada bilangan bulat dan string ya. Kalau key tadi kita perhatikan di sini bilangan bulat ya di Java, oke? Di PHP. Sedangkan kalau value array tidak value-nya perhatikan di sini. Di sini key ya, key yang ini. Sedangkan di slide berikutnya di sini adalah value, berarti yang ini nilainya ya. Tidak terbatas di bilangan bulat katanya, perhatikan. Tidak terbatas pada bilangan bulat dan string saja. Jadi kita bisa menginputkan number atau boolean di dalam sini ya. Sebagai contoh. 0 misalkan true, 1 false, 2 true, 3 false, 4 false. Ya, bisa. Ya, tidak terbatas di bilangan bulat dan string saja. Value dapat berupa objek ya atau reference data type ya. Object type atau primitive type ya. Object data type atau primitive data type. Objek biasanya disebut dengan reference data type. Apapun yang didukung dalam PHP bisa di dalam sini. Oke, di dalam sini. Jadi apa itu reference data type? Salah satu contohnya array. Maka di sini bisa juga kita isi dengan array. Jadi array bersarang ya atau 2 dimensional array. Di sini pun kita bisa isi input value-nya dengan array. Oke? Bahkan value dapat memiliki objek dengan tipe data buatan sendiri. Oke.
Sebentar ya. Oke, sorry ya. Ada chat yang harus Bapak balas. Bahkan value dapat memiliki objek dengan tipe buatan sendiri selama K dalam array adalah bilangan bulat dan string. Oke. Kemudian ini ya, K bilangan bulat dan string. Kemudian mendefinisikan sebuah array. Berikut ini cara mendeklarasikan array kosong bersama days ya. Bernama days, sorry. Sama ya seperti JavaScript ya. Namun perhatikan formatnya saja yang berbeda. String days sama dengan array. Kita juga dapat menginisialisasikan dengan daftar nilai yang dipisahkan koma di dalam kurung. Ya, menggunakan salah satu dari dua sintaks berikut. Perhatikan. Apa yang berbeda? Apa yang berbeda? Tidak ada ya, apa yang berbeda dari JavaScript tadi yang seperti kita bahas sebelumnya ya. Kita bisa mendeklarasikan array seperti ini, di JavaScript juga bisa ya. Kemudian dengan kurung siku. Perhatikan ya. Di JavaScript juga bisa dipisah dengan koma. Nah, dan value-nya adalah string. Alternatif lainnya ya. Perhatikan sama dengan JavaScript tadi. Kalau kita lihat flashback ke sebelumnya. Oke. Mendefinisikan array. Anda juga dapat mendeklarasikan setiap elemen berikut dalam array satu per satu. Sebagai contoh ini, kita akses indeksnya. Mendefinisikan nilai mon pada array dengan k ke 0 ya. Makanya kenapa tadi Bapak bilang K itu adalah indeks ya. K itu sama dengan indeks yang seperti kita bahas di JavaScript tadi. Jadi indeks ke 0 atau K, karena K ini bisa diganti ya. K ini bisa diganti, makanya di sini disebutnya K. Indeks ke 0 atau K ke 0 itu sama dengan mon dan seterusnya diisi seperti ini ya. Oke, atau dengan alternatif lain seperti ini. Oke, mendefinisikan urutan nilai selanjutnya menjadi mon. Jadi urutan dari ini sesuai dengan indeksnya. Jadi ini indeks ke 0, ini indeks pertama. Beraturan ya. Kalau ini bebas. Kita masukkan di sini angka 2, itu tidak masalah ya. Berarti indeks ke 0 itu mon, indeks kedua itu 2 ya. Seperti itu. Misalkan ini 3, 4 yang mau kita isi itu bebas. Nah, kalau di sini berurutan ya, berarti indeks ke 0, indeks ke 1 seperti itu. Atau K ke 0 atau K kedua. Kalau di sini K ke 0, misalkan ini K ketiga, boleh. K keempat, boleh. Bebas. Oke, untuk mengakses value. Untuk mengakses nilai dalam array, sebelum sini ya. Yang harus kalian tahu, karena mungkin di sini tidak akan dibahas mengenai for, looping control, dan decision making. Itu sangat penting ya. Di dalam PHP, decision making, dan looping control hampir sama, bukan hampir, sama seperti di JavaScript. Jadi kalian tidak perlu takut lagi harus belajar looping control atau decision making ya. Ada if, ada switch case, ada for, ada do while dan while do ya, sama. Namun mungkin penulisannya saja yang berbeda sintak, bukan sintaksnya apa. Kalau membuat sebuah variabelnya seperti apa, seperti itu ya. Kurang lebih sama semua. Oke, begitu juga dengan array, kita lihat. Untuk mengakses nilai dalam array, pemanggilan merujuk ke key-nya menggunakan notasi kurung siku ya. Echo value, echo ini menampilkan kalau di JavaScript seperti yang kita lihat tadi ada log ya. Terus ada alert ya. Nah, di sini kita menggunakan echo. Echo value at index sorry. Echo value at index 1 is days 1. Berarti K pertama. Kalau kita merujuk ke sini, ke value ini adalah Tuesday. Ya, K pertamanya kan. Maka di sini value at index 1 is Tuesday. Seperti itu ya. K dan value. Nah, di PHP Anda juga dapat secara eksplisit mendefinisikan tidak hanya value, tetapi K-nya juga. Ini memungkinkan sekali untuk menggunakan K selain K 0 dan 1 dan seterusnya. Untuk mendefinisikan ini seperti yang tadi kita bahas sebelumnya ya, bisa 0, bisa 1. Sebagai contoh. Ini caranya ya. Perhatikan di sini, ada sama dengan dan lebih besar seperti ini ya, tanda panah. Ini format penulisannya. Jadi K-nya 0 atau indeks ke 0 itu adalah Monday, indeks ke 1 Tuesday dan seterusnya, indeks ke 4 ya. Dan setelah kurung ini, setelah siku ini, setelah tanda panah ini adalah value-nya. Perhatikan ya, K, value, K, ini
value, key value, key value, var. Oke? Deklarasi array menggunakan key string value integer. Sebagai contoh, ini menggunakan key-nya, ya, indeksnya itu menggunakan string. Perhatikan, ya. Perhatikan di sini. Jadi key-nya tadi yang sebelumnya kita lihat di sini 0123 ya, di sini ya. Mana tadi? Nah, ini ya. Key-nya 0123 ini integer, value-nya string. Oke? Namun di sini berbeda. Di sini berbeda. Key-nya adalah string, value-nya adalah integer atau numbers ya tepatnya. Jadi key-nya mount, to, wait, dan value-nya adalah 40, 47 dan seterusnya. Oke? Jadi ketika kita panggil nilainya, oke? For case ini kita echo, itu hasilnya adalah value-nya 47. Udah? Begitu juga sebaliknya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena kita deklarasikan di sini, ya, kita buat array-nya itu, kita deklarasikan key-nya itu menjadi string ya, string baru ini value, string value. Nah, yang perlu kalian ketahui ini bukan artinya dibalik. Kalau di sini string, karena di sini ya, karena di sini integer, mana tadi? Karena di sini integer, di sini string. Lalu kalian berpikir kalau yang di atasnya string ini, maka di sini integer. Tidak ya. Ini bisa string dan ini bisa jadi string juga, atau integer juga ya, atau number juga. Seperti itu ya, ini hanya sebagai contoh saja. Oke? Nah, deklarasi. Nah, ini yang Bapak bilang tadi multidimensional ya, atau di sini kita menggunakan array 2 dimensi ya, multidimensional array. Deklarasinya seperti ini, perhatikan. Kita menggunakan keyword array ya. Kemudian sama seperti kita membuat sebuah array, kemudian di dalamnya ada array. Ya, di dalamnya ada array di mana value-nya adalah string. Oke? Nah, array pertama value-nya adalah array dipisah dengan koma, sama dengan yang di dalam ini ya, array yang pertama. Array yang pertama dipisah dengan koma untuk value yang kedua. Begitu juga dengan array ini. Isinya adalah array, di mana array ini adalah sebuah value yang dipisah value-nya dengan value array lagi. Ya, jadi ada 4 value di dalam array ini, di mana value tersebut berbentuk array yang memiliki value string. Oke? Jadi, cara pemanggilannya seperti ini. Echo man 0. 0 ini indeks ke 0 atau ke 0-nya ya. Indeks ke 0 dari array pertama. Udah? Indeks ke 0, perhatikan baik-baik. Indeks ke 0 ini ya, yang pertama ini ya, yang pertama artinya array pertama. Mana itu? Ini ya. Nih, yang pertama ini kan. Yang pertama ini. Kemudian indeks ketiga dari array di dalamnya. Perhatikan ya. Berarti 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Ini. Makanya outputnya ini. Paham ya? Kalau di sini misalkan man 1, 2. 1, 2. Nah, berarti ini indeks pertama dari array pertama. 0, 1. Berarti yang kedua ini. Ya, yang kedua ini. Kemudian di sini 2 kan 1, 2. 2 berarti indeks kedua dari sini. 0, 1, 2. Berarti ini yang ditampilkan Wednesday ya. Oke. Kemudian array multidimensional. Oke, nah di sini yang diterangkan tadi ya, yang ini ya. Oke. Kita lihat. Indeks pertama ya, sesuai ini ya. 03 kan? 03. Indeks pertama, indeks ke 0, inilah indeks ke 0. Kemudian indeks ketiga, indeks ke 0 itu ini indeks pertama kan? Dalam array man ini indeks pertama, indeks kedua, indeks ketiga. Kemudian di sini array di dalamnya memiliki indeks lagi, indeks ketiga. Ini dah dia. Ya. Bapak harap mengerti sampai di sini ya. Begitu juga dengan ini. 32 berarti indeks ketiga, yang pertama ini adalah array pertama. Ya, yang pertama ini 0 adalah array pertama, ini array pertama. Ini array kedua, array di dalamnya, array di luar, array di dalamnya. Nah, ini indeks ketiga, array yang pertama itu man, kemudian yang kedua itu adalah D-nya ini. Oke? Nah, contoh lainnya, di sini kita mendeklarasikan key-nya ya. Key-nya kita deklarasikan dengan string. Oke?
ID sama dengan 37, title sama dengan Burial, bla 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 ya, quantity sama dengan 1. Jadi ketika kita panggil di sini perhatikan, chart 2 berarti indeks kedua, karena kita tidak mendeklarasikannya di sini ya. Indeks kedua kita hanya mengisi saja, tidak ada kita deklarasikan array pertama itu sebagai string ya, berarti dia dimulai dari 0. Oke, kalau kita lihat dari sini 0 1 2. Oke, berarti dia 2 di sini. Kemudian ya key yang berikutnya adalah key title. Berarti 0 1 2 sesuai ini ya, indeks kedua 0 1 2, key-nya title, key ID, key title, maka yang ditampilkan adalah ini. Ya. Starry Night. Oke? Bapak harap mengerti sampai di sini. Ini multidimensional 2-dimensional array. Kalau 3 beda lagi, ada 3. Di dalam array ini ada array lagi. Jadi setiap value ini array. Jadi ini array, ini array, ini array, ini array, ini array dengan value-nya masing-masing. Ini array, ini array, ini array. Itu 3 dimensi ya. 3 dimensi. Nanti di sini ada kurung siku lagi untuk pemanggilannya. Pemanggilan array berikutnya. Array yang di dalamnya ini ya. Kalau ini kan 0 ini array yang atas, 3 ini array yang di dalamnya. Nanti kalau ini jadi array lagi, mon ini, true ini jadi array juga, maka di sini ada kurung siku lagi. Nah, kurung siku yang berikutnya adalah array ini, kalau ini jadi array. Seperti itu, 3-dimensional array ya. Oke, nah ini nih iterasi pada array. Iterasi kita lihat while-nya sama. Perhatikan, di sini ada conditional ya. Sama persis seperti yang di JavaScript. Oke, do while-nya juga sama. Pengecekan akan dilakukan di akhir. For loop-nya juga sama ya. Ini initialize kemarin, terus tadi, terus ini ada pengecekan kondisi, dan di sini ada post increment-nya ya. Oke, sama persis. Perhatikan, do, buka kurung, bla 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 bla. Ini baru while, begitu juga dengan for ya, ada 3 parameter di dalamnya. Ya. Jadi ini iterasi through an array using while, do while. Jadi ini mengiterasi, melooping atau mengambil nilai dari value di array. Sebagai contoh, count day. Day-nya itu kan ini ya. Mana day di sini ya. Nah, ini kan 1 2 3 4, ada 4 ya. Ada 5, sorry. 1 2 3 4 5 di count kan. Kita lihat sini. Berarti ini ada 5. Berarti di sini nilai i lebih kecil dari 5. Benar tidak benar? Karena di sini di initialize kalau i 0. 5, masuklah ke sini. Ya. Days ke 0. Karena indeks selalu dimulai dari 0. Day ke 0. Ya, kalau tidak kita indeks itu kan sama dengan key ya. Kalau key-nya tidak kita deklarasikan seperti ini kan key yang kita deklarasikan jadi string kan. Nah, seperti ini kan dikatakan tadi kita sempat singgung. Nah, ini nih. Oh, sorry. Nah, ini nih. Jika tidak didefinisikan secara eksplisit, maka defaultnya adalah 0, 1, dan seterusnya. Ya, jadi ketika kita tidak mendefinisikan nilai indeksnya di sini, kita tidak definisikan indeksnya di sini, ya, maka nilai array dari days ini, day ya, nilai array dari day ini akan dimulai dari 0 jika kita tidak mendefinisikan seperti ini ya. Kalau ini kita definisikan ya, jadi ID. Nah, maka di sini key-nya tetap 0. Jadi nilai ke 0 tampillah nanti si mon ini ya, nilai ke 1, 2, dan seterusnya ya. Di looping selama ini akan terus berulang. Selama kondisi ini benar. Nah, kenapa di sini i++ agar tidak terjadi yang namanya infinite loop. Oke? Makanya ini looping terus ya. Kalau ini nggak ada i++, dia akan di sini. Dia akan selalu sama dengan 0 ya kan? 0 ini 5 ya tadi ya. Ini 5, ini 0. Dia akan terus looping. Nah, di sini digunakan i++, maka di sini akan menjadi 0 1 kan ini 5 ya. 0 1 2 3 4. Sesuai dengan ini ya, indeksnya kan 0, 1, 2, 3, 4. Ada 5 value-nya. Perhatikan, kalau kita hitung juga ini, kalau dimulai dari 0, ya kan 0, 0, 1, 2, 3, 4, itu ada 5.
ya berarti value-nya ada 5. Makanya di sini tidak ada sama dengan. Karena dimulai dari 0. Kalau ada sama dengan jadi 6. Ya. Dan seterusnya. Begitu juga dengan duel, sama do. Namun duel bedanya apa? Kita eksekusi dulu, ya, baru dicek kondisinya, benar atau salah. For juga sama, kita initialize, kita cek kondisi, baru kita tambahkan i-nya. Ya. Kurang lebih sama seperti iterasi yang ada di JavaScript. Nah, ini tadi di JavaScript kita tidak bahas for each. Nah, di sini ada namanya loop for each yang sangat praktis. Nah, yang sangat praktis bahasanya. Tantangan dalam menggunakan struktur loop klasik adalah ketika Anda memiliki kunci integer non-sequential, yaitu array asosiatif. Anda tidak dapat menulis loop sederhana yang menggunakan konstruksi I++ untuk mengatasi sifat dinamis dari array tersebut. Anda harus menggunakan iterator untuk bergerak melalui array tersebut. Yes. Jadi kalau kita buat ini, kita deklarasikan array ini, title kita tidak bisa menggunakan I++ ya. Jadi kita menggunakan for each untuk iterasinya. Oke, perhatikan. For each ya, di Java beda lagi, tapi sama for each ya. Di Java dia tidak menggunakan kata each, dia menggunakan for, tapi di sini ada perhitungannya. Ada penulisannya, format penulisannya. Nah, kalau di PHP kita lihat ada for each ya. For each forecast as value. Jadi yang di for each itu forecast. Di sini forecast itu mana? Mana dia? Tadi ada ya. Nah, ini nih. Ini di looping karena dia menggunakan key string ya. Di looping di sini menggunakan for each. Udah as value. Jadi kayak for each pertama itu as sebagai value-nya bilang kan. Kemudian ketika kita panggil value-nya, dia akan menampilkan semua value yang ada di sini. Di sini. Jadi 40, 47, 52, 40, 37 semua akan ditampilkan di sini. Ya. Sebagai value tadi. Oke. Kemudian ini untuk ngelooping si value. Nah, kalau kita untuk mengambil K-nya, ya, K dan value di sini ya, S, K, dan value. Nah, sama seperti yang di atas, tapi pakai operator ini, ya, sama dengan tanda panah. Bapak lupa penyebutannya apa ini. Oke, S, ini, dan ini. Maka ditampilkanlah nilai ini. Ya. Kemudian menambahkan ke array. Nah, ya seperti yang sudah kita bahas tadi. Untuk menambahkan nilai ke array, tinggal kita panggil saja indeksnya. Contohnya di sini days 5, berarti indeks kelima itu sama dengan Saturday ya. Kemudian elemen baru dapat ditambahkan ke akhir array. Nah, ini untuk menambahkan elemen baru ke akhirnya tanpa ada isinya ya. Ya, Sunday. Menambahkan ke array. Oke, dengan menggunakan apa nih? Dengan cara cepat print. PHP mengizinkan skip suatu indeks tertentu. Days, array, month, days 7 sama dengan Saturday. Ya. Jadi ini menambahkan, kita deklarasikan sebuah array, kemudian kita tambahkan di indeks ke-7. Padahal ini 0, 1, 2, 3, 4. Ya kan? 0, 1, 2, 3, 4, tiba-tiba kita masukkan array ke-7 ya. Indeks ke-7 di dalam array tersebut, yaitu Saturday. Kemudian print r day. Maka yang tampilkan adalah seperti ini ya. Monday, Tuesday, Saturday. Ya. Tapi kan ada 4, 5, 6. Ya. Di sini dikatakan jika kita mencoba mengakses days 6 atau day 5, karena kan tidak ada di sini ya. Adanya K ke 0, K ke 0. Oh, ini karena kita menampilkannya ya. K ke 0, K pertama, ya. K kedua, K ketiga, K keempat, K ke-7, 5 dan 6 itu tidak ada. Makanya ketika kita memanggil 6, maka hasilnya adalah null. Seperti yang kita bahas di JavaScript, nilai default dari reference data type adalah null. Ya, defaultnya adalah null. Jadi ketika kita memanggil days 6 atau day 5, itu hasilnya null. Tapi ketika kita panggil day 3, itu hasilnya Tuesday, yang ini ya. Oke. Penghapusan pada array seperti ini menggunakan keyword unset. Udah.
Tuesday, unset, day kedua, berarti dihapus indeks 0, 1, 2, berarti Wednesday ini dihapus. Ketika kita dihapus yang di unset yang 2 dan 3, berarti hanya ada 3 nanti yang muncul. Indeks ke 0, indeks ke 1, dan indeks ke 4. Ya, 2, 3. Nah, seperti ini, 0, 0, 1, dan 4 ya. Kemudian juga ada ray value, day. Oke lah, ini menampilkan nilai yang sama ya. Day 2, 3, dan seterusnya. 1, 0, 1, 2. Oke. Kemudian, karena key array tidak perlu berurutan dan tidak perlu bilangan bulat, Anda mungkin mengalami skenario di mana Anda ingin memeriksa apakah nilai telah ditetapkan untuk kunci tertentu. Untuk memeriksa apakah ada nilai untuk K, dapat menggunakan fungsi iset yang mengembalikan true jika nilai telah ditetapkan dan false sebaliknya. Oke? Kita bisa menggunakan iset ya untuk mengecek apakah ada indeks dengan nilai 0. Oke? Apakah ada iset dengan nilai 0? Kita lihat di sini ada array 1, kita set K-nya kan, dan 3 dan 5, ternyata 0 tidak ada. Ketika kita lakukan iset out K sama dengan 0, kan ini out K nih variabelnya. Ada enggak? Enggak, makanya ini tidak akan dieksekusi karena kondisi ini salah. The code below will never reach since at K is not. Oke, tidak akan pernah dieksekusi nilai ini karena tidak akan pernah dijalankan karena di sini kondisinya salah karena tidak ada 0 di dalam array tersebut. Berbeda dengan ini. Ya, ini akan ditampilkan kenapa? Karena ada out K dengan indeks atau K pertama di sini. Ya, dicek. Iset out K 1, yes, ada. Hello. Kemudian there is something set for K1. Namely out K1, namely-nya hello, nanti ditampilkan seperti itu. Oke, gunakan ini functionnya iset. Oke, dan ada beberapa function lagi, contohnya short ya. Short ini bisa teman-teman pelajari lagi ya function-function berikutnya ya. Karena nilainya adalah string yang dihasilkan adalah 0, 2, 3, 4 di short ya. Kemudian fungsi yang lebih baik yang akan menyimpan kunci dan nilai yang terkait bersama adalah asort ya. Asort nilai kebalikannya, kalau ini kan dari yang kecil ke yang besar, kalau ini dari yang besar ke yang kecil ya. Sebentar. Ya, dari yang kecil ke yang ini asort ini cascading ya, dari kata cascading, jadi dari yang kecil ke yang besar ke yang kecil ya. Cascading short. Dan banyak lagi operasi atau function dari array ya, seperti ini ada shuffle, in array, array walk. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Oh, sorry. Bapak belum matiin screen. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini, rekan-rekan? Bagaimana? Aman, Pak. Aman ya? Aman, Pak. Aman ya. Waktu kita 6 menit lagi. Berhubung jam 9 pas juga Bapak ada kelas lagi. Nanti kira-kira 2-3 menit lagi kita selesaikan aja pertemuan kita ya. Oke. Kemudian kita bahas sedikit mengenai get dan post. Sebentar ya. 55 ya, 2 menit lagi sedikit. Oke. Oke, yang
Terlihat ya? Oke. Get and post ini bagaimana cara kita mengirim data ya. Perhatikan di sini. Bola. Sebentar. PHP menggunakan array asosiatif khusus yang disebut dengan variabel super global ya, yang memungkinkan programmer dengan mudah mengakses header HTTP. Jadi kita bisa mengakses headernya dengan dua teknik, ada get dan ada string get dan string post ini ya. Terdengar familiar. Array, get, dan post adalah variabel super global terpenting dalam PHP karena memungkinkan programmer mengakses data yang dikirim oleh klien dalam string query. Perbedaannya apa? Nanti kita akan bahas. Perhatikan di sini. Kita memiliki form di sini, formnya. Kemudian kita menggunakan metode get di sini. Udah? Ketika kita menggunakan metode get, maka nanti usernya ya di browser, di link di atas ini, di misalkan google.com ya, di link address ya, link addressnya itu nanti akan muncul link seperti ini ya, username sama dengan Ricardo dan pass sama dengan PW1 sesuai dengan apa yang kita inputkan nanti di form tersebut. Oke, akan muncul, berbeda dengan post ya. Kalau post tidak. Itulah, jadi kalau kita menggunakan post itu data-data yang rahasia. Namun ketika kita menggunakan get itu data yang memang perlu ditampilkan di link browser ini ya, data apa yang sedang kita akses. Seperti itu ya. Kemudian dari sisi penanganan datanya juga, kalau nggak salah Bapak, mudah-mudahan tidak terbalik, post itu data yang ditangani lebih besar, sedang get itu lebih kecil ya. Dari sini HTML client, kemudian browser client, kemudian HTTP dan server seperti itu ya, get request, parsing string value dan lain sebagainya. Mengetahui apakah ada data yang terkirim, ini menggunakan metode post ya, menggunakan metode post seperti ini ya. Ketika post di request, di submit, kalau get dia di link atas ini muncul ya, di link atas ini, kalau post tidak. Tekniknya seperti ini ya, menggunakan metodenya. Ini membaca apakah data tersebut request metodenya sama dengan post. Kalau iya masuk ke sini ya kan. Kemudian diambil di set tadi seperti yang kita baca di array. Apakah ada username di array tersebut? Kalau ada dan passwordnya ada, maka masuk ke sini. Seperti itu ya. Seperti yang tadi membaca mengetahui apakah ada data yang terkirim menggunakan iset di sini ya. Oke, mengakses array data from ya. Ini menggunakan array ya, menggunakan array-nya tapi dalam data form ya, yaitu checkbox ya, diakses checkboxnya. Seperti itu kurang lebih. Terima kasih. Ada pertanyaan? Satu orang? Jika tidak ada, ayo boleh pertanyaan terakhir. Oke, tidak ada pertanyaan ya. Jadi mungkin kita bisa buka kamera sebentar biar Bapak screenshot. Ayo, tolong kameranya dibuka semua yang masih fokus mendengarkan. Bingung nggak? Sedang dipahami, Pak. Sedang dipahami. Bayan, Yes. Pak. Nanti ada bahasa pemrograman yang lain yang kalian pelajari, mungkin kalian bisa lebih paham lagi. Ayo yang lain dibuka kameranya. Tobianto, Raffi, Fadli, Erik udah ya. Address, Evans, agar Bapak screenshot sebentar saja, biar kita akhiri pertemuan kita. Abira Husnia, Nathanael, oke, sip. Irwan, satu lagi. Irwan, ayo Irwan. Satu, mana nih? Yes, Irwan, thank you. Farta, yes. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semua. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sehat-sehat semuanya ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, makasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.